Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, angkatan 5. Lunturnya rasa nasionalisme kalangan generasi muda Indonesia. Indonesia, tanah airku. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki 34 provinsi dan memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna beraneka ragam tetapi satu, merupakan logo nasional Republik Indonesia. Logo ini menggambarkan masyarakat Indonesia yang majemuk namun tetap satu, juga menjadi pegangan hidup masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri dari sekitar 300 suku, suku Jawa, Sunda, Batak, Cina, Dayak, dan Papua. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang juga merupakan pemersatu bangsa Indonesia. Indonesia juga memiliki dalam kehidupan beragama. Sebagian besar penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Kurang dari 10% masyarakat Indonesia terbagi dalam beberapa kelompok agama, seperti Katolik Roma, Kristen, Hindu, dan Buddha. Sebagian kecil masyarakat Indonesia juga masih memeluk agama tradisional, seperti misalnya kejawen yang sering ditemui di Pulau Jawa. Pemuda Indonesia. Pemuda sebagai komponen bangsa yang demikian kuat, baik fisik maupun semangatnya. Keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi kelangsungan dan kejayaan bangsa. Kedudukan generasi muda secara alami akan menjadi pemegang kekuasaan jalannya kemasyarakatan dan kenegaraan bangsa ini di masa yang akan datang. Sedangkan generasi mendatang masih sangat memerlukan dorongan bermutu dengan bermodal sifat nasionalisme dari para pejuang pahlawan kemerdekaan maupun pahlawan nasional. Perjuangan di masa sekarang memang tidak harus memegang senjata melawan musuh yang nyata berupa tentara asing, tetapi musuh berupa kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan, ketidaktertiban, dan ketidakadilan juga merupakan musuh nyata bagi kita, namun tidak dapat secara jelas atau konkret untuk dapat kita habisi. Tetapi itu semua harus kita berantas agar kita dapat membawa bangsa ini kepada alam kemajuan yang sejajar dengan bangsa-bangsa atau negara maju di dunia. Terlebih, kalau musuh berupa kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan, ketidaktertiban dan ketidakadilan tersebut ada pada diri kita atau di sekitar kehidupan kita. Perjuangan dan pengorbanan dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Ke depan, bangsa ini akan ditangani oleh generasi muda sekarang. Untuk itu perlu adanya upaya nyata untuk membudayakan langkah positif, yaitu berbuat untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini harus dan perlu kita tanamkan pada diri setiap komponen bangsa, terlebih pada kelompok generasi muda yang sekarang sedang menempa diri baik melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Penyebab memudarnya nasionalisme dan patriotisme di kalangan pemuda antara lain adalah pemerintahan pada zaman reformasi jauh dari harapan para pemuda, sehingga membuat mereka kecewa pada kinerja pemerintah saat ini. Terkuaknya kasus-kasus korupsi, penggelapan uang negara, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat negara membuat para pemuda enggan untuk memerhatikan lagi pemerintah, sikap keluarga, dan lingkungan sekitar yang tidak mencerminkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Sehingga para pemuda meniru sikap tersebut, para pemuda merupakan peniru yang baik terhadap lingkungan sekitar. Demokrasi yang melewati batas etika dan sopan santun dan maraknya unjuk rasa. Tertinggalnya Indonesia dengan negara-negara lain dalam segala aspek kehidupan membuat para pemuda tidak bangga lagi menjadi bangsa Indonesia. Timbulnya etnosentrisme yang menganggap sukunya lebih baik dari suku-suku lainnya membuat para pemuda lebih mengagungkan daerah atau sukunya daripada persatuan bangsa. Itu contoh faktor penyebab dari dalamnya. Sedangkan faktor dari luar, yaitu cepatnya arus globalisasi yang berimbas pada moral pemuda. Mereka lebih memilih kebudayaan negara lain dibandingkan dengan kebudayaan sendiri. Selain itu, paham liberalisme yang dianut oleh negara-negara barat, seperti sikap individualisme yang memberikan dampak pada kehidupan bangsa saat ini banyak budaya,
dan paham barat yang berpengaruh negatif dengan mudah masuk dan diterima oleh bangsa Indonesia, menghilangnya kebudayaan dan kepribadian bangsa yang seharusnya menjadi jati diri bangsa. Pemudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme dapat mengancam dan menghancurkan bangsa Indonesia. Hal itu terjadi karena ketahanan nasional akan menjadi lemah dan dapat dengan mudah ditembus oleh pihak luar. Bangsa Indonesia saat ini bukan dijajah dalam bentuk fisik, namun dijajah secara mental dan ideologi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menumbuhkan kembali nasionalisme dan patriotisme di kalangan pemuda. Peran keluarga, pendidikan, dan pemerintah sangat diperlukan. Kita jangan hanya menuntut hak kita sebagai warga negara, tapi seharusnya kita melakukan sesuatu yang positif untuk mengharumkan nama negara Indonesia. Saya yakin apabila semua rakyat, khususnya pemuda, memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan tidak mudah terpengaruh dengan hal negatif apapun. Sehingga semangat Sumpah Pemuda dapat benar-benar tertanam dalam diri pemuda Indonesia. Jangan tanyakan apa yang negara berikan pada kalian, tapi tanyakan pada diri kalian apa yang kalian berikan untuk negara.